Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Siti Rahmawati, yang kedua Rima Liona, dan 3 Ita Solihah. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan membangun hubungan positif dengan anak, keluarga, dan kolega dalam upaya mengembangkan sosial emosional anak. Di sini saya akan menjelaskan upaya keterampilan guru dengan membangun hubungan yang positif dalam mengembangkan sosial emosional anak. Salah satu faktor keberhasilan dalam mendidik anak usia dini adalah bagaimana seorang guru mampu berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya. Oleh karena itu, seorang guru yang baik harus menyesuaikan cara berkomunikasinya dengan anak didiknya sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Hubungan peserta didik dengan guru yang positif dapat meningkatkan komunikasi sosial pada anak. Selain itu, hubungan positif siswa dengan guru dapat membantu siswa atau peserta didik dalam permasalahan yang dihadapi saat proses belajar mengajar. Hubungan kedekatan antara guru dengan siswa juga dapat mendorong dan motivasi peserta didik dalam proses belajar. Dan terdapat beberapa hal yang mendasar mendorong pentingnya pengembangan sosial emosional tersebut. Yang pertama itu, makin kompleksnya permasalahan kehidupan di sekitar anak, termasuk di dalam perkembangan iptek yang banyak memberikan tekanan pada anak dan mempengaruhi perkembangan emosi maupun sosial pada anak. Yang kedua, penanaman kesadaran bahwa anak adalah praktisi dan investasi masa depan yang perlu dipersiapkan secara maksimal, baik aspek perkembangan emosinya maupun keterampilan sosialnya. Yang ketiga, karena rentang usia penting pada anak usia dini itu terbatas, jadi difasilitasi seoptimal mungkin agar tidak ada satu fase pun terlewatkan. Yang keempat, ternyata anak tidak bisa berkembang dengan IQ semata, tetapi EI jauh lebih dibutuhkan sebagai bekal kehidupan. Yang kelima, telah tumbuh kesadaran pada setiap anak tentang tuntutan untuk dibekali dan memiliki kesadaran sosial emosional sejak dini. Dalam mengembangkan sosial emosional pada anak didik atau anak usia dini, hendaklah guru menguasai tindakan-tindakan prinsip berikut. Yang pertama itu menjadi contoh yang baik, mengajarkan pengenalan emosi, menanggapi perasaan anak, melatih pengendalian diri, melatih pengelolaan emosi, menerapkan disiplin dengan konsep empati, melatih keterampilan komunikasi, mengungkapkan emosi dengan kata-kata, memperbanyak permainan dinamis, mendengarkan musik indah dengan ritme teratur, marah, sedih, cemas bukanlah hal yang tabu, dan menyelimuti dengan iklim positif. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Rima Yuliana. Baiklah teman-teman, di sini saya akan meneruskan materi dari Siti Rahmawati, yaitu keterampilan membangun hubungan positif dengan keluarga. Perlu sekali guru dan orang tua membangun hubungan yang positif, salah satunya dengan cara membangun komunikasi yang positif antara orang tua dan guru. Pendidik dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam komunikasi yang baik satu sama lain. Komunikasi sangat efektif dan sangat berguna untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anak usia dini. Karena dalam mendidik peserta didik bukan hanya tanggung jawab seorang pendidik. Akan tetapi dibutuhkan kerjasama antara pendidik dan orang tua. Orang tua dan pendidik saling berbagi informasi mengenai program-program lembaga ataupun tentang perkembangan individual anak. Pendidik dapat menginformasikan dan berdiskusi tentang perkembangan anak selama mengikuti kegiatan di lembaga tersebut dan dapat menggali berbagai informasi mengenai segala hal tentang anak kepada orang tuanya. Adapun beberapa harapan orang tua terhadap guru yaitu ada komunikatif, responsif, perhatian, mendidik, memberikan kasih sayang, memberikan kabar tentang anak di sekolah. Kegiatan berkomunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan komunikasi informal, formal, tertulis, ataupun secara lisan. Komunikasi dua arah menjadi hal yang sangat penting dan perlu dalam membangun ketiga nilai yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, yaitu kepercayaan,
kepedulian, dan kerjasama. Sudah menjadi tugas guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan menjadi penghubung antara orang tua dan sekolah. Karena fungsinya sebagai menduduki peran penting dalam hal ini, maka hal yang mendasari hubungan ini adalah komunikasi. Oleh sebab itu, perlu bagi guru untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, terdapat etika yang perlu diperhatikan, di antaranya sikap, pahami isi pembicaraan, gunakan selalu kalimat positif, dan fokus pada solusi. Selanjutnya ada tujuan keterlibatan orang tua dalam komunikasi dua arah, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi tentang kebijakan dan kegiatan yang ada di lembaga. Yang kedua, menjalin kerjasama antara lembaga dan orang tua dalam melaksanakan program lembaga. Yang ketiga, berdiskusi tentang perkembangan anak dan permasalahan yang dihadapi masing-masing anak. Yang keempat, berbagi pengalaman dan gagasan membelajarkan anak. Kelima, bertukar informasi mengenai perkembangan anak yang ada di lembaga, ketika di lembaga, dan di rumah. Yang terakhir, mengelola informasi yang membantu pemahaman mengenai berbagai aspek-aspek kemampuan tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada strategi berkomunikasi antara pendidik, pengelola lembaga PAUD, dan orang tua, yaitu melalui yang pertama, papan informasi, buku profil lembaga, buku komunikasi atau penghubung, surat, home visit, pertemuan orang tua dengan pendidik dan lembaga pendidik. Yang terakhir, mempererat komunikasi pendidik orang tua secara informal. Baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan mengenai keterampilan membangun hubungan positif dengan kolega sebagai upaya mengembangkan sosial emosional pada anak. Jadi di sini dalam hubungannya guru dengan koleganya atau rekan kerjanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah. Jadi di sini sebagai pendidik, kita di sini juga memiliki tugas dalam membantu dan menentukan, juga menjalankan kebijakan sekolah agar kebijakan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ialah membantu teman-temannya dengan nasihat-nasihat yang konstruktif dan pikiran-pikiran yang membantu. Jadi di sini sebagai pendidik kita hendaknya membantu rekan kerja kita dengan nasihat-nasihat yang membangun dan juga pendapat-pendapat yang membangun apabila hal itu diminta. Kemudian poin yang ketiga ialah menghargai dengan ikhlas bantuan yang diterima dan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Poin yang keempat, membantu teman-teman untuk memperoleh promosi yang patut didapat. Jadi di sini ketika ada rekan kerja kita yang sedang mengusahakan untuk mendapatkan jabatan tertentu atau lainnya, kita hendaknya membantu dengan cara yang baik juga. Yang kelima, menjauhkan diri dari campur tangan perkara-perkara antara guru-guru dan murid-murid, kecuali jika kedudukannya yang resmi mengharuskan. Jadi di sini kita seharusnya menahan diri kita untuk tidak turut campur tangan kepada perkara orang lain apabila hal itu tidak diminta atau tidak dibutuhkan. Yang keenam, menjauhkan ocehan atau kecaman yang bersifat menentang tentang guru-guru lain. Jadi di sini hendaknya kita menahan lisan kita dan diri kita dari berkata-kata yang kurang baik dan mengecam guru-guru lain. Begitu. Yang ketujuh, berbicara secara konstruktif tentang guru-guru lain, akan tetapi melaporkan secara jujur kepada pejabat-pejabat yang berwenang dalam perkara-perkara yang menyangkut kesejahteraan murid-murid sekolah dan jabatan. Jadi di sini kita hendaknya selalu berkata baik tentang rekan-rekan kerja kita, akan tetapi jika terjadi penyelewengan atau penyimpangan, hendaknya kita melaporkan hal ini dengan keadaan yang sebenar-benarnya juga. Begitu. Yang kedelapan, menggabungkan diri dengan aktif dalam organisasi-organisasi guru. Selanjutnya berbicara mengenai sikap kita terhadap teman sejawat atau terhadap kolega.
Di sini, guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungannya. Jadi, dalam lingkungan guru atau dalam lingkungan dengan teman sejawat sesama guru, kita hendaknya menjaga lingkungan itu agar tetap menjadi lingkungan yang baik dan menjadi lingkungan yang positif. Guru juga hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Jadi di sini hendaknya kita sebagai guru menjaga dan menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan kita dengan sesama guru, baik itu di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Contohnya dengan cara tolong menolong, kemudian selalu berperilaku baik, mengatakan hal-hal yang baik tentang teman-teman kita seperti itu. Kemudian, sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, dan tanggung jawab. Jadi di sini agar terciptanya hubungan kerja atau lingkungan kerja yang baik, hendaknya masing-masing guru itu memiliki sikap yang pengertian, saling menghargai, bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, dan juga saling bekerja sama di dalam lingkungan kerjanya, sehingga diharapkan di sini terjadilah lingkungan kerja yang baik dan positif, dan dampaknya terjadilah semangat kekeluargaan yang erat. Untuk memupuk suasana kekeluargaan yang akrab antara sesama guru dan aparatur sekolah, hendaknya kita juga sebagai guru saling memaafkan rekan kita atau kolega kita sama guru apabila mereka apabila terdapat kesalahan itu. Jadi di sini kita harus saling memaafkan begitu. Nah, teman-teman, jadi tadi ialah merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam upaya membangun hubungan positif dengan koleganya sebagai upaya mengembangkan sosial emosional anak. Mengapa demikian? Hal itu ditujukan agar terjadilah suasana kerja yang kondusif dan positif, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kinerja guru dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan siswa. Jadi, ketika seorang guru mengharapkan perkembangan sosial emosional anak didiknya baik, maka yang perlu diperhatikan, yang perlu diperbaiki terlebih dahulu ialah kepribadian dari guru-guru tersebut. Nah, demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak pemaparan dari saya dan video dari teman-teman saya. Sekian dari kelompok kami.